Nah sekarang untuk isu sebenarnya kan ini sangat menarik sekarang terkait dengan adanya kebijakan yang oleh pelaksana lembaga negara ya terkait dengan COVID-19 terhadap kasus Habib Rizik ya. Habib Rizik, adanya pertentangan antara kepolisian dengan TNI. TNI mengambil tindakan menurunkan baleho Habib Rizik dan lain sebagainya itu. Dan kemudian acara akad nikah, nah itu apakah kebijakan dalam bentuk instruksi presiden itu bisa digunakan untuk menjadi dasar dikenakan sanksi. Ya, demikian juga di tingkat daerah. So, apakah instruksi presiden kepada kepala daerah untuk mengambil sanksi kepada yang melanggar 3M itu. Kemudian terkait dengan adanya peraturan presiden yang memberikan delegasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pemecatan. Ya, saya kira isu-isu kebijakan itu yang mungkin perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, jadi gimana pandangan-pandangan saudara melihat isu kebijakan sekarang ini? Ya, terkait dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri ya untuk menerapkan terhadap penegakan terkait dengan COVID-19. Nah, dari sini kita lihat bahkan Menteri Dalam Negeri apakah bisa memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan dari impres itu sendiri. Kemudian ada beberapa Perpu nomor 1 tahun 2020 juga itu sudah dan itu kelihatannya sudah disahkan. Nah, bagaimana kebijakan bagaimana kebijakan ini, isu kebijakan ini ya terkait dengan pemberhentian kepala daerah, gubernur atau wali kota dan bupati. Ya, apakah isu-isu ini itu berdampak kepada proses penegakan hukum ataukah sebaliknya bertentangan dengan prinsip demokrasi? Nah, karena itu materinya tadi mana? Ya, itu yang saya anggap nanti perlu kita tambahkan ya. Munculkan dulu materinya. Ini kita persoalkan dalam kaitan penegakan hukum. Ya, halo saudara-saudara sekalian, terkait dengan isu kebijakan publik, ya memang sebetulnya mata kuliah ini mata kuliah pragmatis, tidak. Jadi konten analisis dalam konteks sosial itu memang harus idealnya harus bentuk kelompok diskusi, karena kita seminarkan atau kita diskusikan bisa dalam bentuk di kelas, forum group, diskusi, FGD-nya, tapi karena tidak memungkinkan, makanya mungkin saya ingin mengemukakan bahwa isu-isu kebijakan publik terhadap pelayanan dalam hubungan dengan penegakan hukum. Tadi saya sudah singgung beberapa materi, isu. Yang pertama, isu tentang konsep negara hukum dalam keadaan dalam bentuk tertulis, ya, dalam bentuk perpu terkait dengan negara kita dalam keadaan darurat COVID, ya. Nah, karena itu menarik kita kaitkan dalam konteks penegakan hukum. Yang pertama, isunya ini
apakah dengan Perpu atau peraturan presiden yang mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri, di mana Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah. Dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, tentu kalau kita persoalkan instruksi presiden itu atau instruksi Menteri Dalam Negeri, perlu dicatat bahwa impres itu bukanlah merupakan suatu hukum. Bukan juga, lebih-lebih juga bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Ya, karena bisa pulang lah kayak gini, gimana nih? Ya, gimana? Halo? Baru satu. Bisa dengar? Lanjut, Prof. Aku nggak bisa lihat loh kayak gini, gimana sih caranya? Lihat apa, Bu? Lihat mereka. Nah, ini ya. Jadi itu yang pertama, isu yang pertama, bagaimana penegakan instruksi presiden kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberi kewenangan memberhentikan kepala daerah, dalam hal ini gubernur atau bupati wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat. Iya kan? Dengan pertimbangan negara kita dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, kepala daerah yang tidak taat atau tidak patuh melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini, itu akan ditindak tegas. Nah, kita sebagai orang hukum harus pahami bahwa impres, ya, instruksi presiden atau Menteri Negeri itu bukanlah suatu hukum. Jadi dia bentuknya impres itu bukan hukum, itu ya. Kemudian impres kekuatan mengikatnya itu tidak mengikat masyarakat, tidak mengikat keluar. Impres itu hanya berlaku secara internal ke dalam pada jajaran Kementerian Dalam Negeri. Itu ya. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk memberhentikan kepala daerah, dalam hal ini gubernur atau bupati wali kota. Itu isu yang pertama yang harus kita diskusikan. Namun demikian, dari beberapa materi yang kita kemukakan tadi, bahwa terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik itu kan selalu berpihak kepada kepentingan umum. Ya, jadi tidak boleh dalam pelaksanaan kepelayanan publik ini oleh penyelenggara negara dikaitkan dengan kepentingan politik. Sebab kalau itu masuk, maka seluruh bentuk birokrasi ya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik itu akan menjadi rusak. Sehingga esensi penyelenggaraan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat itu akan diintervensi oleh kekuasaan kekuasaan yang ada. Ya, karena itu saudara-saudara, ini yang harus diperhatikan dalam konteks perspektif hukum. Ada dua jenis pelaku yang bekerja terhadap penyelenggaraan pelayanan umum, yaitu penyelenggara negara, yaitu aparatur sipil negara, ya. Ya, karena itu ini yang kita lihat dalam konsep istilah pejabat publik, ya. Memang di dalam pasal 84 Undang-Undang Hukum Pidana, ya, KUH Pidana, itu sudah menyebutkan bahwa mereka dalam hal ini pejabat publik adalah orang yang dipilih untuk jabatan publik melalui pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Pasal 84 ayat 1. Nah, karena itu kalau dia dipilih dalam jabatan publik, ya, jabatan gubernur adalah jabatan publik. Dia dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, umum dan bebas rahasia. Nah, karena itu tidak bisa diintervensi
dengan kepentingan politik untuk menggunakan instrumen, ya, instrumen Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan. Sebab kalau ini dilakukan, maka akan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kemudian mekanisme pemberhentiannya pun juga itu kan berbeda dan itu sangat rumit. Kalau misalnya ternyata kondisi darurat, nah itu memang suatu dalam ketentuan hukum kebijakan itu diambil dalam rangka untuk melakukan penertiban, menegakkan disiplin memakai masker, mencuci tangan, mengatur jarak. Nah, dalam kondisi darurat, apakah dengan demikian hukum yang dipandang yang dibentuk dalam konteks peraturan presiden atau instruksi presiden atau Menteri Dalam Negeri itu bisa digunakan? Nah, secara teori saudara harus pahami bahwa instruksi presiden itu pada dasarnya merupakan suatu tindakan pejabat publik yang tidak ada aturannya, tidak ada regulasinya. Karena itu melihat fakta ada suatu kondisi atau keadaan darurat ya yang memang tidak ada aturannya, lalu kemudian pejabat publik ini segera menyelesaikan masalah-masalah yang darurat itulah kemudian dibentuklah suatu semacam peraturan kebijakan yang kita sebut tadi impres, ya itu harus bermanfaat. Nah, kalau isunya demikian, maka dengan demikian tindakan pejabat dalam rangka mengambil tindakan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang memang belum ada aturannya. Dari situlah, sekalipun itu tindakan tidak ada aturannya, menyimpan dari aturan, tetapi tindakan itu dapat dibenarkan kemudian karena dengan dasar tindakan itu harus bermanfaat bagi kepentingan umum. Itu indikatornya. Nah, kalau atas dasar manfaat untuk kepentingan umum, meskipun tindakan itu ilegal, artinya tidak ada dasar hukumnya, tetapi dapat dibenarkan. Ya, stop dulu Bu. Ya. Itu dapat dibenarkan. Kenapa? Karena memang tindakan kebijakan publik ini oleh aparat penyelenggara negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan memang ada namanya diskresi. Diskresi ini adalah suatu kewenangan bebas yang diberikan oleh pejabat publik sewaktu-waktu bisa melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu persoalan secara cepat, tepat, dan berguna. Nah, kalau ini dasarnya, maka meskipun tindakan penurunan baleho Habib Rizik itu menyimpang dari aturan yang dilakukan oleh TNI misalnya, artinya TNI bukanlah menjadi kewenangan untuk tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai tugas dan bukan fungsinya untuk menurunkan baleho. Nah, ya kan di situ. Nah, sekarang legalnya di mana? Karena ini menjadi kontradiktif, menjadi pro kontra, dipersoalkan. Nah, saya anggap hal ini menarik karena lagi aktual. Saudara-saudara peserta mata kuliah isu kebijakan publik ini, cuma ini andai kata ada waktu kita, ya saya minta nanti ini menjadi suatu tugas, ya bisa kita diskusikan, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, apakah tindakan yang demikian itu legal? Ya, tentu kalau kita melihat secara normatif, dilihat dari segi konsep kewenangan, jadi tidak legal, ya. Dia kemudian menjadi legal karena tadi itu melihat sesuatu yang penting dilakukan dalam rangka
menertibkan dalam rangka ketertiban untuk kepentingan masyarakat. Dalam rangka ketertiban untuk kepentingan masyarakat, dan hal itu diterima. Hal itu diterima oleh masyarakat karena demi kepentingan umum. Maka prinsipnya suatu penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik untuk dalam rangka pelayanan, ya, meskipun tidak ada aturan hukumnya, tetapi dapat dibenarkan mengambil suatu tindakan secara cepat dan tepat untuk menyelesaikan suatu problem yang terjadi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sesegera mungkin dilakukan tindakan. Sebab kalau tidak, itu akan berdampak lebih luas. Ya, berdampak lebih luas, bisa menciptakan adanya instabilitas, tidak ada ketertiban di masyarakat, dan pada akhirnya ini bisa menjadi meluas, bisa menjadi sarana politik untuk mengganggu ketertiban penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu yang pertama, tolong dicatat isunya bahwa apakah tindakan kebijakan, isu kebijakan terkait dengan pelaksanaan negara dalam keadaan darurat yang dimana oleh pemerintah, pejabat mengambil atau mengeluarkan peraturan kebijakan baik dalam konteks instruksi presiden maupun dalam konteks instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Dan bagaimana Wali Kota, Gubernur, ya, atau pejabat publik lainnya untuk memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk mentaati protokol kesehatan ini. Nah, tentu ini bervariasi. Nah, karena itu dasarnya tadi, pertama, kalau undang-undang karantina tidak tepat, ya, undang-undang kesehatan juga tidak tepat. Ini ada berbagai undang-undang yang harus dilihat secara inheren, ya, terkait satu dengan yang lainnya. Namun demikian secara khusus, isu untuk menurunkan baleho Habib Rizik yang dilakukan oleh TNI, itu apakah dapat dibenarkan, ya, dalam konteks negara hukum? Atau dengan demikian, apakah dapat dibenarkan negara dalam keadaan darurat meskipun TNI tidak mempunyai tugas untuk menurunkan baleho, yang punya tugas adalah Satpol PP atau kepolisian, setelah dilakukan proses, ya, ternyata tidak digubris, tidak dilaksanakan, lalu kemudian itulah alasan menjadi alasan Panglima untuk memerintahkan kepada jajarannya untuk menurunkan baleho itu, ya. Itu yang pertama yang saya harap saudara pahami, apakah dalam konteks negara hukum, ya, bisa berlaku hukum normatif dalam keadaan darurat, ataukah dalam konteks negara dalam keadaan darurat demi keamanan negara dan kesatuan wilayah NKRI, sekalipun tidak ada aturan hukumnya yang mengatur, tetapi dapatkah dibenarkan oleh pejabat publik, dalam hal ini termasuk Panglima tadi, untuk melakukan hal-hal tindakan yang memang bukan tugasnya, ya, hal-hal yang memang bukan kewenangannya. Apakah itu dapat dibenarkan? Ya, tentu kalau kita lihat secara normatif, ya sudah barang tentu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik tanpa kewenangan yang sah itu tentu ilegal, ya, ilegal, tidak salah, tidak berdasar hukum. Tetapi kemudian tindakan itu tidak ada dasarnya, lalu kemudian bersandar kepada manfaat. Saya kira kita melihat di sini salah satu tujuan penegakan hukum itu harus bermanfaat bagi kepentingan publik. Ya,
Kalau harus bermanfaat bagi kepentingan publik, maka dengan demikian tindakan Panglima ya itu dapat dibenarkan karena betul-betul memang mungkin mengganggu keteraturan, karena tentu ada aturan hukum yang dilanggar. Ya, pemasangan baliho atau spanduk itu kan diatur oleh Perda masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Tata caranya bagaimana, ya, itu harus melalui prosedur. Tapi kalau itu kemudian diindahkan, lalu belum lagi isinya yang bisa membuat isu provokasi yang tidak jelas. Nah, karenanya penegakan hukum di sini harus kita lihat dalam konteks penegakan hukum khusus, apakah terkait dalam konteks bagaimana melemahkan suatu undang-undang ya dari suatu pelaksanaan yang nyata secara real, konkret, ya. Itu yang harus kita lihat. Sama halnya dengan masalah penegakan hukum khusus mengenai tindak pidana korupsi terhadap adanya pelemahan melalui isu yang kemarin yang sudah disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu tentang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kemudian isu rancangan undang-undang KHP dan KUHP. Ini juga saya masih anggap masih relevan untuk kita lihat apa sih sebetulnya isinya itu, sehingga ini pengaturannya tidak responsif atau sebaliknya responsif dan akuntabel sesuai kebutuhan hukum masyarakat, antara lain menghendaki pemerintahan yang bersih dari KKN. Nah, kalau ini yang menjadi sasaran, tetapi dapat dilihat lagi bagaimana proses dan mekanisme pembentukannya. Jangan-jangan masyarakat mungkin sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ya, Undang-Undang tentang hak untuk memperoleh informasi itu tidak dilaksanakan. Padahal suatu pembentukan suatu rancangan undang-undang itu betul-betul harus direspon oleh publik dan akuntabel sifatnya. Sebab kalau tidak, bisa saja rancangan undang-undang itu bersifat represif. Kalau undang-undang itu bersifat represif, di mana peran serta masyarakat tidak dilibatkan, maka sudah tentu undang-undang itu tidak direspon oleh masyarakat kita. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang demikian itu adalah pemerintahan yang tirani, ya. Tapi kalau itu proses pembentukannya melibatkan komponen elemen masyarakat yang memang mempunyai hak untuk memperoleh informasi atau berhak untuk berperan serta memberi kontribusi bagaimana baiknya suatu undang-undang yang akan dibentuk, maka mekanismenya sudah ada. Ketika itu tidak dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan undang-undang yang demikian itu, ya, kita dapat mengatakan itu tidak dapat diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya yang kemarin, demo-demo mengenai Omnibus Law, ya, kita belum bicara seperti apa isinya itu. Cuma dari segi prosedur dan mekanisme, sebagian orang memandang kok Omnibus Law ini tiba-tiba muncul, disahkan begitu, ya, belum pernah melibatkan komponen masyarakat untuk membahas itu ya. Nah, karena itu kalau yang demikian itu menunjukkan bahwa pembentukan Omnibus Law ini tidak responsif. Dengan demikian, pemerintahan yang ada sekarang adalah pemerintahan yang tirani. Pasti tirani. Kenapa? Karena tidak memberi kesempatan kepada publik atau kepada masyarakat untuk berkontribusi
terhadap hal-hal yang apa yang menjadi prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut, itu ya. Nah, jadi ini hal yang kedua, saya kira masih banyak isu-isu yang harus kita lihat selain Perpu tentang COVID-19, juga terkait dengan Omnibus Law, ya, juga terhadap masalah KUHP yang sampai sekarang juga belum disahkan. Demikian juga KUHP, hukum acaranya, juga belum disahkan sampai sekarang. Meskipun kalau kita lihat alasan pemerintah tujuannya baik, semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Tetapi faktanya, ya, faktanya tidak seperti itu. Ternyata banyak norma-norma pengaturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat kita. Jadi kalau apa artinya? Kalau suatu undang-undang itu mengadopsi kepentingan luar, kepentingan asing, ya. Misalnya dalam konteks adanya suatu norma pengaturan mengenai batas waktu kepemilikan, ya, kepemilikan hak atas tanah dan luas tanah yang dapat diperoleh untuk kepentingan investasi. Untuk kepentingan investasi. Nah, di situ kan tidak transparan. Apakah kepentingan investasi ini ya tanpa ada batas luas yang akan digunakan itu juga berpotensi atau berpeluang oleh masyarakat kita atau masyarakat kita ya terutama bagi perusahaan-perusahaan nasional. Nah, kalau kita lihat ya tujuan politisnya ini kelihatannya yang bisa melakukan itu hanyalah perusahaan-perusahaan pemilik modal, ya, perusahaan-perusahaan yang memiliki modal yang gede, yang bisa ya tentu tidak bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha dalam negeri yang terbatas modalnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ada kemungkinan ke depan karena tidak ada pembatasan luas, ya mungkin katakanlah 100 tahun yang akan datang, ya tentu pengusaha-pengusaha dari luar yang besar bisa memiliki tanah sampai puluhan ribu hektar, ya, karena memiliki modal yang cukup. Dengan begitu, maka tidak ada kesempatan bagi warga negara kita untuk bisa bersaing karena minimnya modal yang dimiliki. Yang kedua, keterbatasan kualitas sumber daya. Ya, artinya mungkin sumber daya kita, tenaga kerja kita itu tidak memiliki skill atau tidak memiliki keterampilan sehingga sesuatu jenis pekerjaan itu dia tidak bisa kerjakan karena tidak memiliki keahlian atau keterampilan terhadap suatu jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian pekerjaan ini hanya bisa dikerjakan oleh orang asing yang memiliki teknologi yang cukup, ya, penguasaan teknologi yang cukup, memiliki modal yang cukup, ya. Kemudian bagi tenaga kerja kita ini sudah barang tentu tidak mampu bersaing. Karena itulah buruh-buruh kita yang sekarang itu diperjuangkan agar supaya memberi kesetaraan, menguji kemampuan dan kesempatan yang sama dengan melakukan bagaimana sumber daya kita ini dilakukan pembinaan agar bisa memiliki keahlian tertentu sehingga mampu bersaing. Ya, seharusnya itu yang harus didorong, sistem pembinaan peningkatan kualitas sumber daya, ya. Coba kalau ini tidak dibarengi, maka human resource, kekayaan alam negara kita habis akan direkrut oleh negara-negara yang memiliki kemampuan
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat mereka, sementara kita tidak mampu. Ya, ini sudah 4 isu ya, 4 isu yang saya kemukakan. Karena itu, saudara-saudara, tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan hal ini. Lanjut Ibu Budian. Ya. Terus, ya. Nah, ini yang saya kemukakan tadi dalam kaitan dengan jabatan publik melalui pemilu. Jadi dalam pasal 84 ayat 1 itu juga sudah diatur. Dengan demikian, dalam kaitan dengan instruksi Presiden atau instruksi Menteri Dalam Negeri, kepala daerah bisa dicopot, ya, itu kondisi daruratnya di mana, ya. Jadi harus kita perhatikan. Sebab memang di dalam KUH pidana sendiri sudah diatur, ya. Kalau melalui jabatan publik dipilih, itu harus dengan sendirinya apakah larangan yang dilakukan? Apakah ada larangan yang dilakukan oleh bupati, wali kota, atau gubernur? Kalau ada larangan yang dilakukan, maka sejauh mana kualitas pelanggarannya itu, apakah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, ataukah mempengaruhi strategi nasional tentang keteraturan atau keamanan negara, ya. Nah, dari situ kita akan bisa lihat bahwa suatu tindakan pemberhentian dengan mekanisme dan perbuatan itu harus jalan. Pertama kita lihat apakah perbuatan pelanggaran terhadap pembiaran yang dilakukan oleh wali kota terkait dengan pencegahan, ya, pencegahan COVID agar supaya tidak meluas, itu merupakan suatu kejahatan ataukah hanya pelanggaran. Sebab seorang bupati, wali kota, atau gubernur bisa dilakukan pemberhentian apabila melakukan tindak pidana berupa kejahatan, ya. Kejahatan yang dimaksud di situ bisa dalam bentuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela, itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, sungguh-sungguh tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai bupati. Nah, tiga perbuatan ini yang menjadi dasar untuk adanya proses pemberhentian oleh pejabat publik termasuk bupati, wali kota, gubernur. Nah, ketika ini tidak terpenuhi sebagai suatu perbuatan yang dilanggar, dan ini harus dibawa ke proses ke DPR melalui proses rapat paripurna. Kalau keputusan rapat paripurna ini menyetujui atau mengambil langkah-langkah dalam bentuk putusan untuk mengimpeach atau memaksulkan gubernur atau bupati wali kota, maka selanjutnya tidak otomatis harus melalui proses peradilan. Ya, itu harus ada persetujuan dari keputusan DPRD itu oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak mudah. Ya. Nah, karena itu, apakah kedua hal ini yang dikedepankan, proses hukumnya atau proses politiknya? Ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau misalnya kemampuan bupatinya melakukan pendekatan secara persuasif personal terhadap partai-partai, kemungkinan itu kecil kemungkinannya bisa diimpeach, ya.
kemungkinannya bisa diimpeach. Tetapi kalau tidak, maka kemungkinan itu bisa terjadi dan putusan atau permintaan persetujuan melalui Mahkamah Agung juga peluangnya bisa terjadi. Barulah kemudian dibawa ke DPR, lalu kemudian ditindaklanjuti kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri tentu atas dasar wewenang delegasi yang diberikan kepada Presiden bisa memberhentikan. Ya, itu mekanismenya. Tapi kalau tiba-tiba aja Menteri Dalam Negeri mencopot, itu tidak dapat dibenarkan dan itu melanggar asas demokrasi dan juga melanggar proses hukum. Ya, ini yang saya anggap penting. Lanjut Ibu. Ini dengar enggak ini? Ya, halo. Dengar, Prof. Dengar. Dengar, Prof. Saya kira diam semua jadi. Saya, ya, itu ya. Jadi udah 4 isu ini. Saya minta besok kita kembangkan ya. Kita jam 8 kita mulai atau jam berapa besok langsung ya? Jam 9. Ya. 9, Prof. Jam 9, Prof. Ya baik. Jam 9, Prof. Ya baik. Nah, kita melihat ini juga yang menjadi problem juga kualifikasi aparatur sipil negara. Saya kira teman-teman kuliah ini banyak aparatur sipil negara ya. Nah, ini biasanya pegawai pemerintah yang kalau kita lihat dalam pengawasan dan tanggung jawab pihak terkait itu kita lihat memiliki suatu tugas ya dimanapun dia harus melaksanakan perannya. Tetapi faktanya banyak aparatur sipil negara ya dalam penempatan suatu wilayah kerja itu terjadi kolusi ya karena melihat daerah-daerah yang bisa mengembangkan ya menjadi tantangan untuk mengembangkan diri dalam upaya peningkatan. Nah, ini dapat dibenarkan sebetulnya, tetapi ini kemudian banyak menjadi dibawa ke proses hukum di pengadilan. Nah, karena itu kita lihat ya bahwa seseorang yang kita anggap sebagai pejabat publik ketika menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan dengan pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dan yang pekerjaannya bersifat publik untuk memenuhi fungsi yang dibebankan negara atau lembaganya. Nah, ini banyak sekali dalam kaitan teman-teman yang aparatur sipil negara, ini perlu menjadi isu sentral juga sehingga pegawai pemerintahan ini itu hendaknya harus kita bedakan dalam konteks tugas ya, dalam konteks tugas, kemudian dalam konteks pejabat publiknya itu dalam menjalankan apa sehingga dia bisa dikatakan memiliki tanggung jawab jabatan ya, apakah dalam konteks pengawasan atau dalam konteks sifat pekerjaannya itu semata-mata bersifat publik ya. Nah, kalau hukum administrasinya di sini kalau sifatnya publik, pekerjaan atau tindakannya yang sifatnya publik itu selalu bersumber atas dasar inisiatif atau kehendak pejabat publik itu sendiri. Ya. Tidak ada kompromi, jadi tindakan sepihak dalam melakukan suatu kebijakan, mereka bertindak secara sepihak tanpa ada syarat persetujuan
dari mereka yang dikenai suatu kebijakan. Nah, itu kelebihannya pejabat publik, bahwa setiap pejabat publik dapat saja melakukan tindakan yang terkait dengan kepentingan publik tanpa harus meminta ada tidaknya persetujuan dari masyarakat yang mewakili publik. Nah, ada take and give di sana. Tapi kalau ini kita lihat, tidak ada take and give. Karena memang semata-mata tindakan itu dilakukan dalam rangka kebijakan. Ya, atas dasar inisiatif, bertindak secara sepihak dalam rangka menyelesaikan suatu masalah ya yang memerlukan suatu tindakan secara cepat dan tepat serta berguna. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka akan berdampak lebih luas dan itu juga berakibat adanya kerugian juga yang lebih luas. Itu ya. Nah, ini harus saudara perhatikan ketika nanti kita beri suatu kasus, saudara akan bedah dari 6 isu ini. Dari 6 isu yang saya kemukakan, apakah saudara-saudara yang ada yang perlu dipertanyakan, silahkan saya buka kesempatan. Ya, kok air putih apa kok? Panas. Oh iya. Halo, ada yang dengar? Halo? Iya, Pak. Izin, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, ada Ya. 5. Tadi ada 5 isu saya kemukakan. Seperti apa itu, ya? Ya, monggo, silakan. Gantian ini mata kuliah diskusi nih. Tidak boleh satu arah saja. Namanya isu-isu kebijakan publik. Iya, izin Pak, saya ingin diskusi terkait isu kebijakan publik yang pertama sekali Bapak sampaikan tadi. Izin saya Nomika Sinaga, Bapak. Ya, silakan. Yang Bapak sampaikan tadi pertama itu kan terkait adanya kebijakan Presiden melalui instruksi Presiden dan juga kebijakan Menteri Dalam Negeri melalui instruksi Mendagri untuk lebih mendisiplinkan penegakan penerapan disiplin COVID kepala daerah yang tidak menegakkan peraturan-peraturan yang telah diperintahkan berupa perwako atau peraturan bupati tentang penegakan disiplin COVID sehingga jumlah penyebaran dan juga pasien COVID terus meningkat, akhirnya mengharuskan kepala daerah berpotensi untuk diberhentikan. Ya. Nah, saya sebenarnya juga kurang sependapat dengan hal ini, Bapak. Saya kurang sependapat dengan hal ini karena yang pertama, menurut saya, instruksi Presiden memang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengatur muatan, apalagi muatannya yang sangat penting sekali, khususnya terkait pemberhentian kepala daerah. Yang kedua, untuk pemberhentian kepala daerah itu, kalau tidak salah, menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga itu ada mekanisme dan alasannya, Bapak. Karena mereka juga diangkat dan dipilih melalui pemilihan umum atau pilkada langsung. Ya. Nah, artinya mekanisme yang dipilih oleh Presiden ataupun Menteri Dalam Negeri hari ini untuk lebih mengedepankan penegakan disiplin COVID menurut saya juga kurang tepat karena Inpres tersebut justru memerintahkan kepala daerah untuk membentuk peraturan bupati justru, bukan juga peraturan daerah. Nah, sementara kita tahu di tengah-tengah masyarakat untuk menegakkan perda saja itu sebenarnya harusnya bisa lebih kuat payung hukumnya, tetapi kenapa Presiden sendiri menginstruksikannya dibuatnya dalam bentuk peraturan kepala daerah.
Makanya sampai hari ini bentuk sanksi yang diatur pun itu hanya berupa sanksi administratif saja, Bapak. Berupa Ya. teguran, berupa peringatan dan juga denda. Nah, Dan juga kerja sosial seperti menyapu jalan ataupun membersihkan lingkungan di sekitar tempat nya. Artinya kalau saya lihat secara pribadi bahwa instruksi presiden ini yang terkait pemberhentian kepala daerah dengan instruksi untuk membuat aturan terkait penegakan COVID ini tidak sejalan, Pak. Nah, seharusnya justru presiden lebih memperkuat undang-undang kekarantinaan, kesehatan dan bencana alam yang memang juga di sana ada mengatur tentang pidana, ketentuan pidana bagi masyarakat yang melanggar tentang dalam situasi bencana non alam seperti COVID saat ini. Makanya saya pikir juga kemudian dari segi DPRD sendiri itu sebenarnya kan punya kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah dalam hal melanggar aturan-aturan tertentu. Misalkan dalam hal meninggal dunia atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, menurut saya juga kalau dikatakan kepala daerah melanggar instruksi presiden itu belum tepat, Pak. Nah, makanya saya juga ingin berdiskusi apakah memang bisa kita nyatakan bahwa antara instruksi presiden nomor 6 2020 tentang penegakan disiplin COVID itu sendiri juga tidak sesuai dengan kebijakan yang sebenarnya dimiliki oleh kepala daerah. Selaku sama-sama punya kewenangan diskresi juga sih menurut saya, Pak. Dalam hal ini itu saja yang ingin saya diskusikan. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira memang benar ada dua isu hukum di situ yang harus kita perdebatkan. Pertama, peraturan bupati atau peraturan wali kota. Kita melihat secara hierarki, biasanya peraturan bupati itu merujuk kepada atau mengacu kepada Perda. Ya. Sehingga dengan demikian, wewenang legislasi yang dimiliki, baik kepala daerah maupun DPRD itu tidak dilanggar. Karenanya, kalau saya mau melihat itu tidak mungkin instruksi presiden ini bisa dipatuhi. Terlalu banyak rambu-rambu aturan hukum yang ditabrak. Yang kedua, tidak bisa dijadikan dasar impres COVID-19 itu hanya merujuk kepada bupati dalam rangka mengatur secara internal dalam wilayah hukumnya. Benar saudara katakan tadi, bahwa itu kalau kita lihat, ya tentu prinsip hukumnya, peraturan bupati itu, kalaupun itu pendelegasian kewenangan, tapi pendelegasian kewenangan itu salah alamat. Ya, kenapa salah alamat? Ya, karena hanya ditujukan kepada wewenang mengatur langsung ke bupati atau wali kota atau kepala daerah, ya masing-masing. Padahal kalau kita berdasar kepada Undang-Undang 32 2014 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu tidak mungkin ya dilaksanakan itu. Yang kemudian sifat daripada impres itu sendiri, kalau kita lihat katakanlah, karena ini dalam konteks wewenang eksekutif, jadi kewenangan mengaturnya itu bukan wewenang legislasi. Itulah mungkin filosofinya kenapa impres ini atau apa instrumennya ini langsung ke bupati didelegasikan kewenangan untuk mengatur ya pencegahan atau disiplin daripada pelaksanaan COVID-19 ini. Karena itu saya kira apa yang menjadi pandangan saudara itu sudah tepat dalam konteks melihat dari segi sistem hukum yang ada itu tidak dapat dibenarkan. Ya, pertama itu bersifat regulasi. Bersifat regulasi yang hanya dasar kewenangannya dilimpahkan kepada bupati atau pejabat publik lainnya.
itu dalam konteks negara hukum tidak dapat dibenarkan. Karena prinsipnya peraturan bupati hanya dapat dilakukan dalam hal misalnya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk Perda itu sendiri. Inilah kemudian basicnya menjadi dasar rujukan yang bersumber dan berlakunya aturan-aturannya harus bersumber dari Perda. Atau melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya sepanjang tidak overlap, sepanjang tidak tumpang tindih. Tapi seperti apa yang saudara jelaskan tadi, itu jelas sekali, ya, jelas sekali ada pertentangan di sana. Itu tidaklah dapat dibenarkan, apalagi kalau hanya mau memberhentikan bupati dengan dasar impres tadi. Sangat tidak dibenarkan dalam konsep negara hukum. Ya, ini bentuk pemerintahan yang tirani seperti ini. Tidak dapat dibenarkan, tidak responsif lah. Alasan untuk kepentingan publik, tetapi justru menjadi instrumen hukum atau alat bagi negara atau pemerintah untuk mempertahankan status quo-nya. Ya, ya, bukan untuk kepentingan publik semata dalam upaya pencegahan agar tidak melebarnya COVID di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu saya dapat mengapresiasi pendapat saudara. Ya, memang seperti itulah dasar pemikiran kita sebagai orang yuris, sebagai orang hukum. Ya, Mbak siapa namanya tadi, Novita? Iya Pak, izin Nomi Kasinaga Pak. Siapa? Nomi Sinaga. Ya. Nomi Kasinaga. Iya Pak, izin menambahkan sedikit. Ya, silakan. Ya, saya melihat juga pada masa pandemi COVID ini sepertinya instruksi itu semakin marak Pak. Bentuk peraturan kebijakan semakin marak dikeluarkan oleh pejabat publik dengan alasan saat ini situasi COVID dan untuk membentuk peraturan seperti undang-undang itu atau peraturan daerah katanya membutuhkan waktu yang panjang dan lama dan juga biaya. Padahal kita tahu dalam situasi COVID ini kan sebenarnya aturan itu bisa saja dibuat di luar dari hal yang biasa gitu. Makanya kenapa sepertinya tidak hanya di tataran presiden saja sih Pak, mungkin ada juga beberapa di kepala daerah juga akhirnya membuat instruksi kepala daerah justru untuk melaksanakan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang penegakan disiplin COVID. Nah ini menurut saya juga lagi-lagi adalah hal yang kurang tepat gitu, karena kenapa harus kepala daerah membuat instruksi untuk melaksanakan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang penegakan COVID, padahal kan menurut saya itu hal yang keliru juga gitu Pak. Kenapa kok untuk melaksanakan peraturan itu justru dilaksanakan melalui instruksi wali kota ataupun instruksi bupati juga. Ada sih di beberapa daerah yang kita temui seperti itu. Mungkin di Kepri juga ada gitu. Demikian Prof. Terima kasih. Ya, saya kira kita semua sebagai orang hukum bisa memahami bahwa institusi tidak mempunyai daya laku keluar. Dia hanya mempunyai daya laku ke dalam, tetapi secara faktual, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya dalam faktanya instruksi itu ya juga berlaku, juga dipatuhi oleh masyarakat. Ya, itu dasarnya adalah dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan genting atau dalam keadaan darurat kesehatan. Nah, dalam konsep negara hukum, darurat semacam ini tidak dapat dibenarkan. Ya, meskipun dengan alasan bahwa belum ada aturan yang tegas yang mengatur tentang bagaimana cara penanganan dan penanggulangan COVID-19. Tetapi tidak harus berlindung pemerintah atau pejabat publik lainnya, tidak boleh berlindung dengan alasan darurat. Darurat ditegakkan, apakah konsep negara hukum jalan? Saya kira tidak. Konsep negara hukum secara normatif yang sudah ada aturannya, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya bukan instruksi. Nah karena itu
Dan kalau dalam kaitan darurat kesehatan, ya seolah-olah dengan keluarnya impres ini yang seharusnya bukan bentuk impres, ya kalau mau diefektifkan, mendisiplinkan, ya upaya pencegahan COVID-19 ini, maka bukan impres sebetulnya. Sebaiknya presiden untuk kemudian ditindaklanjuti kepada kepala daerah, ya kepala daerah dalam hal ini bupati bersama DPRD, sehingga legislasinya kuat, ya. Jadi legalitasnya kuat. Nah, impres ini melanggar asas legalitas dalam konsep negara hukum. Tidak dibenarkan suatu instruksi yang melampaui ketentuan undang-undang. Maka jadi ya seolah-olah negara kita bukan negara hukum, tetapi negara instruksi. Kalau negara instruksi itu sifatnya sepihak dan bukan hukum. Oleh karena itu sifat penguasa. Ya, meskipun dalilnya tadi ini kondisi darurat, tidak ada aturannya, ya sudahlah. Ya, diambil tindakan mengeluarkan instruksi bersifat perintah, tapi perintahnya tidak mesti harus mengikat masyarakat. Oleh karena itu tidak dijadikan dasar untuk mengenakan disiplin ya kepada masyarakat. Ya, kalau menurut saya tidak bisa. Ya, masyarakat hanya tunduk kepada aturan hukum yang bisa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kalau itu dipaksakan, maka konsep negara kita bukan lagi negara hukum. Ya, tinggal kita memilih apakah mengedepankan daruratnya ini dengan semua aturan hukum yang dia tabrak dapat dibenarkan atau tidak. Nah, tentu kalau ini menjadi problem, ya banyak sekali aturan hukum yang dilanggar bisa diuji atau melalui proses peradilan. Ini tidak beralasan, sangat tidak beralasan untuk dijadikan sebagai dasar tindakan untuk menjatuhkan sanksi berupa sanksi badan atau pidana penjara atau denda tadi. Ya sebatas itu kewenangan kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota membentuk peraturan bupati, ya tentu esensinya hanya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Katakanlah yang lebih dekat itu adalah Perda. Perda tidak memuat sanksi pidana, paling pidana kurungan paling lama 6 bulan. Ditambah dengan denda. Denda juga tidak boleh melampaui. Ada batas-batas yang menurut ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya ini sudah dalam kondisi darurat. Tetapi anehnya seolah-olah ingin dipaksakan, ya. Sehingga kalau ada pejabat publik termasuk bupati ini tidak mampu melakukan penegakan disiplin COVID-19 berdasarkan impres, menjadi incaran bagi atasannya. Yang perlu saudara pahami bahwa hubungan hukum antara bupati, wali kota, gubernur dengan Menteri Dalam Negeri sama sekali tidak mempunyai hubungan, ya, sama sekali tidak mempunyai hubungan atasan bawahan. Bupati, wali kota juga melaksanakan hak kedaulatan rakyat, ya. Begitu juga pemerintahan pusat, dia menyelenggarakan hak kedaulatan rakyat sehingga diperlukan proses keseimbangan. Harus seimbang, saling mengontrol satu sama lain. Bukan saling tumpang tindih kewenangan yang ada, ya, yang memang bukan bersumber dari Undang-Undang 45. Sehingga terjadi konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Ini sudah pasti membuat kacau penyelenggaraan pemerintahan. Padahal Undang-Undang 32 2014 tentang mengatur pemerintahan ada otonomi-otonomi tertentu yang tidak boleh ikut campur oleh pemerintah pusat. Sekarang semuanya sudah diikut campur, bukan hanya dibatasi oleh 6 pembatasan itu ya, tetapi semua sudah masuk. Jangankan itu, pengaturan birokrasi saja itu sudah dicampuri. Jadi tidak ada otonomi yang ada di daerah.
semuanya sekarang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ini namanya apa? Ini namanya sentralisasi kekuasaan. Kalau sentralisasi kekuasaan menunjukkan pemerintahan tidak ada lagi yang demokratis, tetapi pemerintahan yang tirani, ya, pemerintahan yang tirani karena segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya. Saya kira itu sebagai tambahan ya dari argumentasi Ibu Nomi ya. Iya Ibu Nomi ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, Prof. Makasih, Prof. Baik, makasih. Ada yang lain? Izin, Prof. Ya, silakan Pak. Izin, Prof. Makasih, Prof. Silakan, Malam, Pak. Prof. Silakan Pak Soni. Ya, makasih, Prof. Kalau kita kaji, Prof, terkait dengan mengatasi pengendalian COVID ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah ini merupakan sebagai komando dalam hal untuk penanganan COVID, sedangkan TNI atau Polri itu sifatnya hanya supporting atau dukungan gitu. Bagaimana mereka juga diatur dalam pelaksanaan tupoksinya, misalnya dari TNI itu pada Undang-Undang 34 tahun 2004 itu pasal 7 Prop ayat 2 angka 9 itu yang mana menyebutkan tugas pokok TNI itu selain perang adalah membantu tugas pemerintahan daerah. Itu juga dengan Polri itu di pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu Polri itu membina masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketataatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita kaji terkait dengan Impres nomor 6 itu 2020 dan diimplementasikan dengan Perwako dalam penerapannya di daerah itu kan untuk intinya adalah mengurangi gitu ya, Prof ya, dalam peningkatan COVID ya, peningkatan COVID-19 gitu. Dalam arti kalau kita bisa simpulkan di sini peran TNI Polri itu, Prof, kalau saya lihat Perwako contoh di Batam gitu ya, itu dalam penerapan sanksinya itu tidak terlepas Perwako itu ada melibatkan TNI Polri itu sendiri gitu. Tapi kalau kita kaji secara undang-undang pemerintahan daerah, itu peranan penting itu dalam hal untuk pengawasan ya, atau pembinaan dalam penegakan Perwako itu sendiri, itu adalah peran Satpol PP gitu. Terus juga jadi terkait dengan ini, saya rasa intinya adalah di pemerintah daerah, Prof. Karena TNI Polri hanya membantu gitu dalam hal ini. Namun di satu sisi, kalau kita kaji juga secara hierarki, memang sulit pemerintah daerah ini, tadi udah dijelaskan oleh Prof juga ya, terkait misalnya dalam hal regulasi gitu. Satu sisi pemerintah daerah ini kita yang sifatnya sipil ini sifatnya secara hierarki gitu. Kita tidak bisa dalam hal regulasi itu adalah bersifat politik gitu. Dalam arti kita berjenjang gitu. Memang agak sulit untuk di daerah ini memang untuk penerapan itu kalau menurut kita di daerah pun sebenarnya memang dengan adanya Perwako itu memang menurut saya efeknya ya hanya sekedar ya sanksi administrasi saja. Namun dari sisi penegakan hukumnya memang belum kuat gitu, Prof ya. Hanya sekedar sanksi tertulis, kerja sosial maupun juga denda administratif gitu. Namun di satu sisi kami pemerintah daerah ini memang
beratkan ya atau difokuskan bagaimana bisa untuk menurunkan itu tadi gitu dalam hal upaya dalam hal untuk pengendalian COVID-19 itu. Dan juga di pemerintahan ini daerah juga terjadi suatu hal yang rancu, Prof. Itu kalau kita kaitkan dengan undang-undang mengenai karantina kesehatan. Di satu sisi itu di pasal 9 dan di pasal mengacu juga di pasal 93 itu seperti kasus Habib Rizky gitu ya. Itu juga Pak Anies gitu dipanggil. Itu kalau kita mengacu ke pasal itu bisa semuanya, Prof. Jadi bukan Pak Anies saja gitu, semuanya bisa di pasal 93 itu. Iya, semuanya bisa, Prof. Jadi di sini saya rasa bagaimana penegakan hukumnya gitu ya. Di satu sisi itu penerapannya secara hanya perwaku, di satu sisi efek-efek terhadap penerapan perwaku itu efeknya kok ke undang-undang gitu dalam hal satu sisi ini gitu. Dan juga menurut saya dalam law enforcement-nya ini ya pemerintah ya kurang inilah penerapannya kurang tegas, bahkan juga terkait pemberhentian itu tadi sudah disampaikan Bu Nomi juga, saya juga kurang setuju. Memang betul di Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasal 78 itu mengatur dalam hal pemberhentian itu bisa dalam kategori itu juga disampaikan oleh Pak Tito sendiri itu disampaikan kalau nggak salah saya itu Prof, ada juga di pemberitaan itu mengacu pasal itu bahwa yang kepala daerah atau kepala itu diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri maupun diberhentikan. Diberhentikan juga adalah butuh suatu proses gitu. Yang saya menjadi pertanyaannya, Prof, kenapa dalam hal ini dalam penegakan hukumnya tidak ada mencapai suatu kebulatan gitu ya dalam hal untuk penegakannya itu cukup di satu sisi saja tapi tidak secara implementasi secara multitafsir gitu dalam hal ini gitu. Menurut saya upaya pemerintah sih sudah berjalan ya, berusaha dalam hal ini juga nampak jelas kita peningkatan upayanya gitu. Tapi dalam penegakan hukumnya ini yang saya menjadi tanda tanya, Prof. Terus yang terakhir, Prof, terkait dengan baleho. Kalau terkait dengan baleho ini, menurut saya memang di satu sisi kebetulan kami juga di pemerintah Kota Tanjung Pinang, Prof, pernah juga dalam hal untuk penerapan penegakan terhadap penertiban baleho, ini kami bisa koordinasi dengan instansi vertikal itu apabila dibutuhkan, Prof. Tapi lebih fokusnya itu penegakan perda itu adalah di Satpol PP-nya. Tapi yang dilakukan oleh seperti kasusnya Habib Rizky, itu menurut saya memang itu tidak sesuai lah dengan kewenangannya. Kalau mengacu pada perda, yaitu memang adalah kewenangan Satpol PP gitu, bukan kewenangan dari TNI dalam hal ini. Kecuali mungkin itu hal yang diminta bantuan yang sifat intil. Jadi dasarnya TNI itu katanya ini dalam negara dalam keadaan darurat ya, karena Satpol PP ternyata tidak efektif menurunkan baleho. Kembali lagi yang banyak persoalan di situ menjadi perdebatannya. Pertama, oleh ini bukanlah menjadi tugasnya, ya kan? Nah, tetapi jalur koordinasi tidak dilakukan dengan pihak. Apa sih salahnya Satpol PP tetap melakukan tindakan penurunan baleho diawasi oleh kepolisian maupun TNI. Itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Ya. Tindakan Panglima ini yang memerintahkan menurunkan baleho itu tidak dapat dibenarkan dalam konteks negara hukum. Nah, ya dia memiliki tugas untuk itu, tidak ada kewenangan untuk itu. Tidak bisa dia berlindung bahwa ini dalam keadaan darurat. Nah, ini semuanya terintervensi masuk ke kekuasaan politik saja. Nah, karena itu, walaupun alasannya untuk menciptakan ketertiban atau keteraturan
atau demi keamanan masyarakat. TNI bisa mengambil tindakan ya tanpa koordinasi dengan atau tanpa diminta. Nah, kalau keamanan negara atau situasi yang bisa membuat kacau, ya itu menjadi alasan darurat, maka TNI saja melakukan tindakan dengan alasan itu. Sangat menjadi abuse of power, ya, melampaui tugasnya yang seharusnya belum boleh melakukan tindakan itu kan, karena masih ada Satpol PP dan kepolisian. Nah, persoalannya ini kan tidak diminta oleh kepolisian, tidak diminta oleh Satpol PP bahwa ini tidak bisa kami lakukan kecuali TNI. Andai kata ada dengan alasan begitu, mungkin saja bisa diterima. Tapi ini kemudian tidak ada. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk fungsi TNI dalam keadaan perang maupun dalam keadaan aman, tetapi ini bisa menciptakan suatu kewibawaan penyelenggaraan negara, maka diminta atau tidak diminta, kalau kondisinya darurat, apakah itu boleh? Ya, persoalannya kan di situ. Kan tidak diminta. Jadi tidak jadi perdebatan seperti itu dan ramai menjadi masalah penegakan hukumnya. Nah, konteksnya adalah meski suatu tindakan itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban yang tidak ada aturan hukumnya, diminta atau tidak diminta, kalau itu dalam keadaan mendesak dan diperlukan, ya memang dalam konsep keamanan negara, ya TNI boleh saja mengambil tindakan. Tetapi konsepnya betul-betul itu betul-betul manfaatnya. Asas kemanfaatan di sini selain kepastian. Nah, ini yang harus terintegrasi dalam konteks penegakan sistem. Yang kedua, hubungan antar lembaga ini juga itu belum terjalin dengan baik, sehingga di dalam pelaksanaan upaya pencegahan COVID ini, ya sektor-sektor masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, karena itu tindakan yang demikian tidak dapat dibenarkan, selain tidak melaksanakan aturan hukum, ya bukan dalam penegakan hukum ini, semata-mata dalam konteks penegakan kekuasaan, ya itu kalau menurut saya. Dan itu benar apa yang saudara kemukakan bahwa ini ada law enforcement-nya yang tidak benar, ya kan? Dari situ. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Silakan. Sudah selesai. Pak Sony, dengar saya? Ya, dengar, Pak. Ya, masih ada yang mau ditambahkan? Ini Prof, terkait dengan ketegasan aja nih Prof, seperti kasusnya Pak Anies tadi Prof. Ya. Ini kalau kita seandai-andai gitu Prof, kalau kita kan orang hukum nggak bisa seandai-andai ya Prof ya, terkait dengan proses Pak Anies ini, apakah kemungkinan tegas gitu dari pihak Polri menggunakan dasar hukum undang-undang kekarantinaan itu gitu. Dalam hal itu, kalau terkena undang-undang karantina itu, saya yakin itu bisa semuanya, Prof. Bukan Pak Anies saja. Begitu, Prof. Ya, itu kan dasarnya undang-undang karantina. Ya, tinggal soalannya terkait proses law-nya kan, proses hukumnya. Kemarin itu kan beliau dipanggil untuk melakukan mungkin undangan ya, bukan panggilan ya. Untuk melakukan klarifikasi saja, ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan hanya karena
alasan itu lalu Anies mau dikenakan sanksi pidana, ya. Saya kira tidak benar itu. Negara kita sudah menyimpang dari proses hukum yang adil, ya. Karena seperti yang sudah kemukakan, ya, kalau seperti itu bukan hanya Pak Anies, kan ini yang dua ini, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Saya tidak tahu nanti di daerah saudara, di daerah saudara ini di Kepri. Nah, bagaimana di sana, ya? Saya mau diperlakukan secara umum itu saya kira tidak dapat dibenarkan karena masih banyak ya ketentuan hukum yang secara spesifik kalau kita lihat ya apakah ini dalam konteks darurat berlaku lex spesialis ya atau tidak atau lex superior lex inferiori ya itu yang harus kita lihat karena itu seperti saudara ya arah-arahnya kan tidak setuju bukan hanya Anies saja yang seharusnya dipersoalkan ya. Saya kira itu tambahan Pak. Ya, terima kasih Prof. Ya baik, makasih. Dari yang lain ada yang ingin? Pak Tulus, mana Pak Tulus Hartawan? Pak Tulus Hartawan. Siap, Prof. Malam, Prof. Ya malam, silakan. Ada yang mau ditanya Pak Tulus? Baik, Prof. Prof, terima kasih, Prof. Ya. Iya, jadi Prof, kalau untuk saya hanya melihat dari seperti yang Pak Sony utarakan tadi, jika memang gubernur ataupun kepala daerah dikenakan dengan undang-undang darurat kesehatan, memang menurut saya kurang relevan, Prof. Iya. Artinya memang subjeknya urgensinya darurat kesehatan darurat sendiri kan harus ada secara implementatif itu apa daruratnya begitu Prof. Ya kan? Kalau daruratnya menyangkut darurat kesehatan kan ini menyangkut pandemi seluruh daerah memang sedang darurat kesehatan. Alangkah baiknya pemerintah ataupun dalam hal ini pemangku kekuasaan pusat itu lebih memikirkan bagaimana mengatasi pandemi ini. Jadi tidak artinya ini kan akan menguras energi lagi energi kita yang seharusnya untuk mengentaskan pandemi supaya lebih baik. Ini toh akhirnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah pusat sendiri jadi agak terdehidrasi loh. Jadi iya, Bro. Ya, silakan. Iya. Jadi ya menurut saya seperti itu sih, Prof. Terjadi degradasi ya. Betul, Prof. Betul, siap. Percaya. Jadi kepercayaan masyarakat saat ini kan sudah seperti apatis, Prof. Artinya pemerintah kalau kita boleh berbicara secara ini, Prof, pemerintah hanya menganjurkan, mengedukasi untuk implementasi di lapangan, taati protokol, tapi action dari pemerintah sendiri untuk agar pandemi ini benar-benar down, benar-benar hilang, itu kan masih gamang, tidak secara komprehensif. Pemerintah sendiri menyatakan menunggu vaksin, yang mana vaksin tersebut juga masih belum pasti. Artinya apakah dengan vaksin tersebut pandemi ini bisa ditekan dan mungkin hilang? Karena dari beberapa media yang saya baca atau saya dengar itu pemerintah sendiri masih menunggu hasil dari vaksin dari mana itu, dari Cina atau dari Rusia yang akan dipakai. Jadi memang kondisi saat ini sih sebenarnya lebih jauh ke faktor rasa kurang percaya masyarakat atau rakyat kepada pemerintah pusat. Yang mana pemerintah pusat sendiri ya memang memberikan isu-isu yang kurang substantif dengan keadaan kita, realitas kita saat ini. Begitu, Prof. Jadi kalau demikian adanya, maka ini suatu pilihan. Ya, suatu pilihan dan ini juga harus dilakukan oleh daerah tanpa menunggu instrumen dari pusat, tanpa menunggu campur tangan pusat kepada daerah.
Tetapi yang pasti kalau ingin ditegakkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seperti saya kemukakan tadi, sekarang ini dalam konteks pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak ada lagi hubungan atasan bawahan. Mulai pemerintah pusat sampai ke bawah itu sifatnya saling kontrol satu sama lain. Sehingga tidak mesti bahwa daerah mau bertindak harus dengan adanya intervensi dari pusat. Nah, kalau itu melemahkan otonomi yang patut akan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pusat daerah seolah-olah sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang pada akhirnya membuat pesimisme daerah sehingga tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak tercapai, ya, melainkan hanya merupakan kehendak dari pemerintah pusat. Nah, dari itu yang saya maksud tadi, kalau ini terjadi, berarti tidak demokrasi lagi. Artinya tidak ada penyelenggaraan pemerintahan daerah, semuanya ditentukan oleh pusat. Daerah hanya sentralisasi. Jadi tidak ada demokrasi lagi. Ya, saya kira benar apa yang Pak Tulus kemukakan. Seperti itu, cuma saja memang harus kita lihat dalam konteks karakteristik, ya, aturan-aturan hukum yang mana yang dipandang oleh Pak Tulus tadi tentu tidak relevan dengan menggunakan undang-undang karantina, gitu ya. Nah, ini harus kita lihat bagaimana bentuk tindakannya, apakah itu ada keterkaitan atau tidak. Nah, kalau hanya terkait dengan pelaksanaan di daerah, kan masing-masing daerah ada instrumennya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh daerah terbaik untuk daerahnya, bagi saya silakan jalan, karena memang ada kewenangan yang diberikan baik secara atribusi, menurut Undang-Undang Dasar maupun secara delegasi. Ya, menurut Undang-Undang Dasar. Saya kira dengan itu kuat agar supaya daerah bisa dipercaya oleh masyarakatnya. Pusat enak saja, yang paling tahu daerahnya adalah pemerintah daerah. Ya, pusat secara di atas kertas saja selalu berpikir seperti itu, yang seolah-olah harus menjadi satu ketentuan yang semua harus diperlakukan untuk semua. Sementara karakter masyarakat daerah juga berbeda-beda. Nah, karena itu bagaimana mau melahirkan konsep kesadaran hukum kalau pemerintah sendiri tidak menjadi contoh dalam konteks penegakan hukum, ya, termasuk dalam konteks memberi kewenangan kepada daerah seluas-luasnya berdasarkan dengan perangkat aturan hukum yang ada. Tidak perlu daerah menginstruksikan seperti itu, ya. Nah, sebab kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi konflik, ya. Terjadi konflik secara tentang norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain. Makanya di situ kalau itu yang terjadi, tinggal daerah pandai-pandai menggunakan asas tadi yang saya kemukakan. Apakah lex spesialis ataukah lex superior yang harus dia terapkan. Saya kira itu ya Pak Tulus, tambahan aja. Saya kira bagus pendapatnya Pak Sony maupun Pak Tulus, ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, dengan Ibu siapa tadi, ya. Nah, ada yang lain? Mana Lili? Mana Lili? Ibu Lili Persyadayani. Ada Ibu Lili ini? Ada, Prof. Siap. Monggo, silakan. Apa yang mau ditanya ke Ibu Lili? Komentarnya bagaimana dari isu-isu yang saya kemukakan tadi? Iya, Prof. Pertama sih saya melihat mungkin tadi di 1 atau 2 hari ini mulai marak mengenai ini naiknya status. Saya nggak tahu nih statusnya untuk siapa. Katanya untuk
yang terkait dengan kedatangan Habib Rizik, terus selanjutnya pesta pernikahan dan acara perayaan keagamaan itu sudah naik statusnya menjadi kasus pidana gitu. Sudah mulai tahap penyelidikan. Cuman kita belum tahu siapa yang menjadi tersangka di sini. Cuman memang sih kelihatannya agak gimana ya Prof ya, agak ada lucu gitu, bukan lucu, maksudnya agak seolah-olah terjadi ini ya, kayak ada kepentingan politik di balik itu gitu. Jadi tidak murni semuanya itu kasus yang pidana. Kalau kita tarik kembali dasarnya dari mana? Pertama, kalau dari undang-undang kekarantinaan kesehatan itu tidak masuk juga, undang-undang kebencanaan juga tidak masuk. Karena apa? Karena di sini yang menjadi sasaran tembaknya itu mungkin bukan masyarakat secara umum, tapi si penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini mungkin pemerintah daerah yang didukung juga dengan kepolisian maupun dari TNI. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga mungkin bilang ya aja Pak. hanya Gubernur DKI. Ya, gubernur juga mungkin. Nah, yang selanjutnya ini Pak, Prof, yang saya juga tadi baru melihat baru membuka lagi di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020. Di situ ada sekitar 44 perubahan terhadap undang-undang yang masih berlaku. Nah, itu perubahan, baik itu perubahan sebagian, ada pencabutan maupun perubahan-perubahan pasalnya saja. Nah, yang mungkin saya ingin bertanyakan itu mengenai kewenangan pemerintah daerah, di mana kalau saya tidak salah Pak, itu di dalam salah satu pasal ada diberikan sanksi kepada kepala daerah di mana mencabut Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah ya Prof ya. Di situ ada pasal yang dirubah, itu pasal 252, di mana pasal tersebut diubah dengan memberikan sanksi kepada DPRD maupun kepala daerah yang tidak melakukan yang dimana mereka menghasilkan produk-produk hukum, baik itu perda maupun perkada yang tidak sesuai dengan aturan hukum, normanya bertentangan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu akan dikenakan sanksi berupa penundaan hak keuangan administratif, baik itu kepada anggota DPRD maupun kepala daerah, termasuk juga penundaan dana alokasi umum bagi pemerintah daerah tersebut. Nah, mungkin ini yang ingin saya pertanyakan, sebegitu beratkah sanksi yang diterima oleh pemerintah daerah, walaupun memang sih mereka sudah menetapkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang maksudnya yang norma-norma itu tidak sesuai, Prof, gitu mah. Ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu muncul, sanksi itu juga diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, itu mungkin yang saya ingin pertanyakan, Prof. Terima kasih. Jadi yang pertama, kalau saya tidak salah, di Undang-Undang 32 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun daerah berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, baik peraturan perda, peraturan kepala daerah atau bupati ya, perwako, itu kan ada, di mana harus memperhatikan, selain memperhatikan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, ya. Nah, ini yang tidak terpenuhi, dilupakan oleh pemerintah daerah, pusat. Suatu perda yang sudah cukup lama dibahas oleh pemerintah daerah, ya, kepala daerah bersama DPRD-nya, ya, itulah kondisi kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Karena ada kewajiban di sana tetap memperhatikan kebutuhan daripada masyarakat hukum adat, ya kan, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah dengan berdasarkan ciri daerah itu sendiri. Nah, bagaimana jika suatu perda dibuat, ya, yang mungkin secara normatif ya, dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi peraturan daerah itu dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Yang kedua, sesuai karakter daerahnya.
Nah, ini tidak mungkin untuk diberikan sanksi kepada daerah yang membuat perda, ya, yang membuat perda yang seolah-olah menurut pemerintah pusat bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kita tidak boleh mengukur dari situ secara hierarki, ya, tetapi secara horizontal, vertikal, bukan vertikal, horizontal ya, secara horizontal, daerah berwenang membentuk suatu peraturan daerah, ya, apakah perda atau peraturan gubernur kepala daerah, berdasarkan dengan ciri khas masyarakat daerahnya dan sesuai dengan potensi-potensi alam daerahnya. Nah, itu menjadi prinsip. Ini yang dimaksudkan bahwa perda harus merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, meskipun menyimpang secara normatif, ya, secara normatif, meski ya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tapi tidak serta-merta bahwa perda itu kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, itu justru bertentangan, tidak seperti itu. Apalagi kalau yang namanya Kepres, namanya peraturan Menteri Dalam Negeri, namanya peraturan pemerintah, tidak bisa ditabrakan dengan perda. Perda ini sederajat dengan undang-undang, dibuat oleh DPR bersama pemerintah daerah yang memiliki kewenangan legislasi. Kalau peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Mendagri itu tidak punya kewenangan legislasi. Dengan demikian tidak mewakili aspirasi rakyat. Kalau perda meskipun dia di tingkat daerah, tapi kedudukannya sama dengan undang-undang, ya, di daerah. Kenapa? Karena dibuat oleh DPR sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Ya, nah itu peraturan presiden tidak dibuat oleh badan legislasi, ya. Tidak ada wewenang legislasi daerah, tetapi kewenangan mengatur, ya. Kewenangan mengatur yang dimiliki, tetapi itu pun mengacu kepada aturan juga. Yang kedua, mengacu kepada aspirasi. Nah, kalau misalnya peraturan daerah dibuat lalu kemudian diberi sanksi, ditunda APBN-nya atau bantuan pusat, wah, apakah daerah tidak minta lepas saja kepada pemerintah pusat, laksanakan otonomi, ya? Ya, bahwa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakter daerah dan potensi daerah yang ada. Karena itu ini menjadi wewenang legislasi, bukan wewenang regling, ya, tidak bisa, ya. Karena itu kalau kita melihat secara dari segi kewenangan legislasi, ya kita bisa katakan bahwa perda itu lebih tinggi derajatnya ketimbang dengan peraturan presiden. Peraturan presiden dibuat ya berdasarkan semata-mata wewenang eksekutif, tidak ada wewenang legislasinya di sana. Nah, karena itu presiden hanya membuat peraturan berdasarkan aturan delegasi dari peraturan undang-undangan yang ada. Kalau perda kan enggak. Perda itu betul-betul harus sesuai dengan aspirasi rakyat dan dibuat oleh atas dasar wewenang legislasi, bukan eksekutif. Oleh karena itu tidak masuk akal kalau perda itu mau dicabut oleh peraturan Menteri Dalam Negeri, tidak benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri bukanlah peraturan yang didasarkan atas wewenang legislasi, ya. Kalau perda itu jelas, ya, sama di dalam pasal 18 Yunto pasal 2 ayat 1 dan 45, ya, di sana kan mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari dari provinsi dan provinsi terdiri dari kabupaten kota, ya.
pembentukan peraturan pembentukan pemerintahan daerah itu dilaksanakan menurut undang-undang. Daerah mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah berdasarkan kewenangan legislasi. Nah, kalau Mendagri apa? Tidak ada. Ya, kalau mau lihat secara aturan, secara hierarki, ya tidak bisa juga karena sifat normanya berbeda. Ya, yang pertama norma hukum legislasinya daerah itu cukup kuat, dasarnya Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditambah dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di sana semua urusan pemerintahan daerah itu harus diatur dengan Perda. Ya, tidak mungkin diatur dengan Permendagri. Ya, bukan kewenangannya memuat itu. Karena itu kalau kita lihat dari materi muatannya, ya lagi-lagi saya katakan tadi dari segi bentuknya disetara dengan pembentukan undang-undang. Persetujuan DPRD kan, sama apa bedanya? Undang-undang dengan persetujuan DPR secara bersama dengan pemerintah. Nah, ini karena itu penerapan sanksi pemerintah pusat kepada daerah dalam hal ada regulasi yang dibatalkan, itu saya kira melanggar prinsip negara hukum itu. Melanggar prinsip negara hukum, melanggar prinsip negara demokrasi. Nah, itu prinsip sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang 45 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 45 ditambah pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Itu kan dulu memang iya pembentukan undang-undang itu ada di pemerintah. Tapi pasca reformasi tidak lagi. Wewenang legislasi membentuk undang-undang itu dikembalikan kepada DPR. Ya, bukan lagi kepada presiden. Nah, karena itu DPR harus menggunakan wewenang legislasinya, membentuk peraturan atau membentuk undang-undang ataukah apa. Itu ya. Jadi bukan presiden. Karena presiden tidak memiliki wewenang legislasi. Yang memiliki wewenang legislasi adalah DPR dengan bersama-sama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya kira itu, Ibu Lili ya. Halo? Prof. Iya, siap Prof. Terima kasih Prof. Kita sependapat bahwa pemerintah pusat ya dalam hal menilai suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan sehingga dia diberi sanksi untuk menunda APBN-nya itu sudah tidak dapat dibenarkan. Apa relevansinya? Tidak ada, ya. Itu hanya menghambat. Jadi yang menghambat pembangunan daerah itu adalah pemerintah pusat sendiri, ya. Bukan daerah yang tidak punya kreatif, ya. Justru daerah mau mengembangkan daerahnya, tetapi dilakukan intervensi oleh pemerintah pusat, ya. Bahkan anggaran, ya. Nah, kalau anggaran, makanya kalau kita lihat, ya sudah mengenai pengaturan penghasilan daerah, ya di luar dari pajak, ya minta otonomi itu, ya penerimaan penerimaan bukan pajak, ya bisa itu. Sekarang kan semua di store ke daerah, ke pusat kan, Ibu Lili. Kemudian daerah minta kan. Iya Pak, semuanya Itu. diserahkan ke pusat, setelah itu baru dalam bentuk dana alokasi umum ya Pak Soni ya? Yang Iya. dibagi-bagi gitu ya? Iya, tapi berapa persen? Ya ada pusat ambil 60, daerah dapat 40. Ya itu pun tidak sekaligus digelontorkan. Ya bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan daerah kalau begitu? Di mana undang-undang perimbangan keuangan daerah tidak pernah lagi disentuh. Iya kan? Nah, saya kira itu bahan diskusi kita ya. Ya. Sudah. Ya Bu Lilis. Cukup ya? Cukup Bapak, terima kasih. Cukup Prof. Ya baik. Mana ini Sesa? Tidak muncul.
Sesa hadir nggak Sesa ini? Ada Prof. Ya, saya kira kalau tidak ada lagi, saya agak suara terganggu. Saya kira cukup. Nanti besok kita lanjutkan ya. Baik, Ya, Prof. Ya, terima kasih ya semua untuk semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, kawan-kawan. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi